Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Eva Natalie De Frates. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 4A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur komputer. Nah, apa itu struktur komputer? Struktur komputer adalah komponen komputer yang saling terhubung. Di dalamnya terdapat 8 komponen. Di sini pertama yaitu ada input device, ada output device, kemudian ada I/O ports atau ports I/O atau ports untuk input-output, kemudian ada CPU, ada memori, ada address bus, ada control bus, dan ada data bus. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk komponen-komponen tersebut. Nah, di sini apa saja struktur komponen komputer tersebut? Di sini yang pertama ada input device, di mana input device sendiri adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Nah, pada gambar di sini adalah contoh dari input device. Di sini ada keyboard, ada mouse, ada mic, ada kamera, ada scanner, ada trackball, dan ada digitizer. Yang kedua ada output device, di mana output device ini adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Di sini contohnya ada printer, ada LCD, ada CRT, ada plotter, dan ada speaker. Di sini sudah jelas ya bahwa di sini contohnya untuk printer di sini bisa mengeluarkan keluaran berupa dokumen hard copy. Dan di sini ada LCD juga bisa menghasilkan keluaran seperti gambar. Dan di sini ada speaker bisa mengeluarkan keluaran seperti suara. Nah, lanjut untuk komponen yang ketiga yaitu I/O port atau port I/O. Di sini port I/O sendiri adalah titik koneksi yang berguna untuk menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat eksternal atau internal. Di sini bisa dilihat, di sini adalah port-port untuk titik koneksi untuk perangkat komputer dengan perangkat eksternal atau internal. Biasanya untuk port I/O ini terletak di bagian CPU. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada port untuk mouse, kemudian ada port untuk keyboard, ada port untuk VGA, ada port untuk USB. Nah, di sini bisa dilihat ya di gambar untuk port-portnya masing-masing. Lanjut untuk yang keempat yaitu CPU. CPU di sini adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama pada suatu komputer atau sebagai penerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. Nah, CPU ini biasa disebut juga sebagai otak dari komputer. Nah, ini adalah gambaran dari CPU di mana di dalam CPU ini terdapat komponen-komponen yang begitu banyak yang fungsinya sebagai pemroses utama dalam suatu komputer. Kemudian selanjutnya yaitu memori. Di sini memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara ataupun permanen. Nah, di sini bisa dilihat bahwa banyak sekali perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data. Di sini contohnya misalnya ada flash disk, ada banyak sekali. Di sini ada DVD, ada floppy disk, ada disket, dan ada hard disk, dan masih banyak. Ini adalah contoh dari perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data, atau bisa disebut juga memori. Lanjut untuk komponen yang keenam yaitu data bus. Di sini data bus sendiri berfungsi untuk mentransfer data dan membawa data dari dan ke perangkat. Nah, di sini bisa dilihat untuk strukturnya di sini. Data bus di sini berfungsi untuk mentransfer data dan membawa data dari dan ke perangkat. Jadi di sini dia fungsi untuk mentransfer dan membawa data. Kemudian database ini terdiri dari beberapa jalur penghantar, yaitu ada yang 8, 16, 32, bahkan 64 ataupun bahkan bisa lebih. Nah, semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Lanjut untuk komponen yang ketujuh ada address bus. Di sini address bus ini berfungsi untuk menentukan rute data yang bersumber dari mana dan tujuannya kemana. Nah, address bus ini letaknya di sini.
Nah, di sini dia fungsinya untuk menentukan rute data. Juga di sini address bus juga bersifat searah. Bersifat searah ketika CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan peripheral mana yang dituju atau menentukan tujuannya kemana. Contoh, memori mana yang dituju atau input-output mana yang dituju. Nah, di sini fungsinya address bus di sini untuk menentukan kemana rutenya, tujuannya kemana. Oke, lanjut untuk komponen yang terakhir yaitu control bus. Di sini control bus sendiri berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data. Nah, di sini fungsinya untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Nah, control bus di sini berfungsi untuk mensinkronkan. Jadi control bus di sini mensinkronkan proses data bus dan address bus. Dia mensinkronkan prosesnya pada control bus di sini. Oke. Baik, itu saja video penjelasan saya mengenai struktur komputer. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa.